Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku Yanti Lanita. Baik bun, jadi pagi ini aku mau buka jendela warung dulu. Biasanya kan nggak seperti biasanya, pagi-pagi itu selalu dingin. Tapi cuaca pagi hari ini tuh nggak terlalu dingin. Dan ini aku buka jendelanya itu sekitar jam setengah 6 pagi. Biasanya itu sebelum kemarau jam setengah 6 pagi itu masih gelap banget ya, tapi ini sejak kemarau jam 5:15 aja udah terangnya minta ampun. Nah, setelah buka jendela ini aku mau ngasih ayam makan dulu. Kebetulan ketiga anakku itu lagi tidur semua, jadi aku bisa ngasih ayam makannya lebih awal lagi. Biasanya aku kasih ayam makan itu agak siangan ya kalau anak-anak udah aku mandiin, tapi karena mereka lagi tidur, jadi ini aku kasihnya agak pagian. Sedikit cerita ya bun ya, jadi kalau maghrib, sebelum maghrib warungku itu udah kita tutup. Tapi kalau untuk malamnya mau jam berapapun orang gedor, kalau emang kita masih kedengeran, kita selalu bukain, apalagi kalau buat beli obat-obatan ya. Nah, kalau untuk paginya itu udah lumrah sih, biasanya kan aku tuh bangunnya setiap jam 3 pagi. Kalau ada yang ngetok buat beli, entah itu buat beli rokok, entah itu buat beli gas, jam 3, jam 4, jam 5 pun tetap kubukain ya, karena emang aku udah bangun jam segitu. Masya Allah bun, jadi kemarin sore itu alhamdulillahnya di sini tuh hujan ya, hujan untuk pertama kalinya setelah sekian bulan lamanya nggak pernah hujan. Jadi rumput di depan rumah di halaman itu kan banyak yang kecoklatan, udah mau mati gitu. Nah kan karena kemarin tuh hujannya lumayan deras walaupun nggak terlalu lama, tapi kayak nyegerin gitu, nyegerin rumput yang ada di halaman sama tanaman bibit sawit kami juga. Insya Allah videonya nanti akan aku spill di akhiran ya, video hujannya. Nah, ini aku mau ngajak kalian buat ke parit, mau lihat sumber air yang sering kita sedot buat mandi, buat nyuci baju, buat nyuci piring. Nah, ini kondisi jalanannya lumayan berkabut tapi nggak terlalu dingin sih. Ini bibit sawit kita yang ada di seberang jalan. Dan aku mau ngajak kalian ke parit. Ini bukan sungai ya, kalau sungai itu kan mengalir, kalau ini tuh kayak, kalau dibilang sumur bukan, pokoknya dia itu memanjang gitu, kayak sungai tapi dia tidak mengalir. Airnya jernih banget. Terus kalau untuk rasanya itu nggak terlalu tawar tapi nggak asin juga. Jadi daerah kami itu namanya Banyu Asin. Banyu itu artinya air, asin itu ya masin ya. Jadi airnya emang masin. Di daerah sini emang kayak gitu. Next aku mau lanjut mau masak udang, nggak tahu ini udang apa. Kalau dibilang udang saus padang, tapi ini nggak pakai saus ya. Sausnya cuma sedikit, kayak 1 sendok teh aja. Yang penting anak-anak masih bisa makannya lah. Ini udangnya agak kecil ya bunda ya, jadi lumayan banyak. Kemarin aku tuh beli 1 kilo, harganya 25.000 aja. Nah kebetulan kedua anakku juga suka banget sama jagung, jadi ini mau aku tambahin jagung juga. Aku tuh sebenarnya kalau lihat udang itu ingat di Bratasena teman-teman. Jadi dulu aku pernah, suamiku pernah kerja di tambak udang waktu zaman dia masih bujangan, itu di WM daerah Lampung. Kemudian setelah nikah, anakku masih umur 6 bulan kalau nggak salah, yang pertama itu dia kerjanya di Bratasena, dan kita pernah ke Bratasena waktu usianya 7 bulan. Kira-kira ada 2 bulan lah aku di sana sama anakku. Jadi kita nyusulnya naik kereta berdua aja sama Rinjani, tapi pulangnya kita bertiga. Masya Allah hari ini tuh cuacanya cerah banget, habis hujan juga, jadi tanaman tuh kelihatan lebih segar, lebih subur ya dari biasanya. Biasanya kan selalu berdebu, ini tuh jadi lebih segar gitu kelihatannya. Jadi bunda, kemarin itu aku sempat mikirnya gini loh, aku mau bikin konten itu setiap hari dan nguploadnya itu juga setiap hari,
mau konsisten gitu setiap sore atau malam hari gitu mau diupload. Tapi ternyata anakku kemarin itu kan habis aku lahiran, suamiku yang kena diare selama 4 hari. Terus hari kelimanya anakku yang nomor 2 itu Hamizan kena muntaber. Kemudian setelah 4 hari ternyata anakku yang pertama juga demam juga, panas juga. Jadi aku tuh nggak bisa bikin video yang terlalu banyak, terlalu panjang gitu. Ini aja sebenarnya mencuri-curi waktu ya, ketika mereka udah tidur aku baru ngerjain pekerjaan rumah. Jadi bun, aku tuh mungkin karena udah anak 3 ya. Kalau awal-awal aku punya anak 1 tuh kayak kalau nyuci tuh harus jam 8, terus selesainya tuh nggak boleh lebih dari jam 10, diforsir gitu kan. Terus kalau misalnya lantainya udah berdebu tuh harus cepet disapu, harus langsung dipel gitu. Pokoknya tuh harus tertata, harus sesuai dengan keinginan gitu ya. Tapi makin lama kelamaan aku tuh jadi mikirnya gini loh. Kalau misalnya kita terlalu memforsir, oh kita harus mulai startnya tuh jam sekian, terus selesainya juga harus jam sekian gitu, itu tuh malah bikin kepala tuh pusing gitu ya, ujung-ujungnya nanti baby blues. Nah bun, ini cuman sekedar sharing aja ya. Kalau untuk masalah baby blues sebenarnya aku untuk anak kedua dan ketiga itu nggak terlalu ya, malah aku ngefeknya itu yang di anakku yang pertama itu emang jujur aku tuh sempat baby blues ya. Gimana nih kalau bunda sendiri, pernah gak ngalamin baby blues kayak aku? Kalau aku kemarin itu lebih ke arah gini loh. Maksudnya kan kemarin kalau untuk anak yang pertama aku tuh kalau ngerjain sesuatu harus diporsir gitu. Misalnya masaknya tuh harus selesai 1 jam, kemudian habis masak itu langsung harus nyuci, selesainya sekian, pokoknya jam 12 itu udah leye-leye, udah nyantai, udah me time gitu. Tapi ternyata nggak bisa ya, karena yang namanya punya bayi, punya baby, kita nggak tahu sikonnya tuh kayak apa, kondisinya itu seperti apa dari hari ke hari. Jadi otomatis kayak kemarin tuh stres sendiri, nangis sendiri gitu, kadang tuh pengen marah sama bayi gitu, ujung-ujungnya nggak jadi, akhirnya mewek di ujung gitu. Apalagi kan kemarin tuh sempet suamiku kerja di Lampung di Tambak Udang gitu, jadi aku ngurus anak tuh emang sendirian, padahal itu baru anak 1 sih. Nah tapi sekarang aku tuh lebih nyantai bun, nyantainya tuh gini loh, aku nggak terlalu memporsirkan bahwa oh nyuci baju tuh harus setiap pagi gitu, pokoknya pagi jam 10 harus kelar gitu, enggak juga. Atau oh habis nyapu aku harus ngepel gitu ya, enggak bun. Jadi aku tuh tipe yang gini, dibuat nyantai, dibuat slow tapi pasti gitu. Kalau nyuci baju aku tuh nggak terlalu yang mikirin mau jam berapa enggak. Kadang aku mencuci baju itu jam 1 siang, kadang jam 3, bahkan kadang jam 4, atau bahkan aku pernah menyuci baju itu di malam hari. Sama kayak nyuci piring juga, kalau emang nggak kelar di sore harinya, nggak selesai, nggak bisa ngerjainnya, otomatis aku mencucinya di malam hari gitu, walaupun aku mencuci piringnya itu masih di luar rumah ya. Jadi ibaratnya tuh pikiran tuh lebih nyantai gitu, lebih rileks gitulah. Nah karena memang habis lahiran kemarin aku tuh nggak sempat bersihin kompor ya, nggak sempat bersihin kompor, nggak sempat bersihin meja kompor juga, nggak sempat bersihin dinding yang ada di dapur juga. Jadinya tuh kayaknya tuh pudel banget, kucel banget. Apalagi untuk komporku ya, komporku itu udah berminyak banget. Sebenarnya udah dari beberapa hari yang lalu mau aku bersihin, mau aku beresin, mau dirapiin juga. Tapi itu tadi bun, anak tuh lagi rewel banget karena memang dia lagi sakit kan. Apalagi anakku yang nomor 2 itu muntaber, udah muntah, terus BAB-nya tuh yang keluar tuh cuman air doang. Karena setiap kali dia makan, baru mau makan ujung-ujungnya tuh muntah. Terus dibawa ke bidan, 2 hari lumayan lah, muntahnya hilang. Tapi BAB-nya tuh masih ada ya, walaupun nggak sesering di hari pertama sama hari keduanya. Nah ini yang jadi PR nih, anakku yang pertama juga tuh lagi demam juga, lagi panas juga, bahkan semalam itu sempat muntah juga, sempat BAB juga. Pas kutanya katanya itu mencret, tapi alhamdulillahnya pas pagi ini dia nggak BAB, nggak muntah juga, berarti kan cuma demam biasa ya.
Jadi habis lahiran ini butuh effort yang luar biasa bun, kayak tenaga pikiran itu kayak kuras, benar-benar kekuras. Cuman karena aku bawa nyantai jadi ya slow aja. Nah ini memang suamiku kerja ya, karena sebenarnya suamiku tuh nggak mau kerja, tapi karena aku pikir karena kemarin dia udah sakit 4-5 harian gitu, terus hampir 1 minggu juga dia nggak kerja, jadi aku nyaranin dia udah nggak apa-apa masuk aja kerja gitu kan. Karena anakku yang pertama juga waktu subuh ku cek suhu tubuhnya juga nggak panas banget ya. Nah ini bun, jadi dinding yang ada di dapurku itu nggak pernah aku bersihin, kagak ya, nggak pernah dibersihin selama aku habis lahiran, adalah kira-kira 10 harian ini. Sebenarnya udah greget banget dari kemarin-kemarin mau dibersihin, cuman ya kayaknya sepele ya cuma bersihin ini, tapi kan butuh waktu juga ya, apalagi punya anak yang masih kecil-kecil, jadi harus kerjanya itu harus satset, dan ini kebetulan anakku tiga-tiganya lagi tidur, jadi aku punya inisiatif buat ngebersihin dinding sama meja dan sekalian kompor-kompornya juga. Oh iya bun, pernah nggak kalian ngerasain kalau abis lahiran tuh ngerasa suntuk, ngerasa boring di rumah? Jujur kalau aku pribadi itu pernah ngerasain boring, pernah ngerasain suntuknya itu ketika aku abis lahiran anakku yang pertama. Kenapa gitu? Aku lahiran anakku pertama itu di rumah orang tua, di rumah mertua ya. Jadi di desanya mertuaku, tapi tetap lahirannya di rumah bidan. Nah itu tuh habis lahiran aku tuh ngerasa kayak boring, ngerasa kayak suntuk gitu loh, karena kerjaanku tuh yang kukerjakan ya cuman itu doang kan. Nah alhamdulillahnya untuk anak yang kedua aku nggak terlalu boring. Kenapa? Karena aku kan lahirannya itu di bulan Juni, kemudian di akhir Juli aku tuh udah masuk ngajar lagi, jadi nggak terlalu boring banget gitu loh. Jadi aku tuh bisa keluar rumah, bisa nge-refresh juga. Tapi yang anehnya lagi, ini tuh bener-bener aneh ya, setelah aku lahiran anakku yang ketiga ini aku bener-bener nggak ngerasa boring, padahal aku tuh nggak pernah keluar rumah sekalipun. Keluar rumah tuh paling untuk jemur pakaian, untuk ngasih ayam makan, ya cuma gitu-gitu aja lah. Mungkin itu karena aku sering konten ya, bikin video, jadi aku ngerasa asik sendiri, kayak punya aktivitas baru gitu. Oke, segitu aja videoku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah sudah sekian lama setelah berbulan-bulan gak pernah hujan, akhirnya hujan juga.